Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-191, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoen berhasil untuk menyadarkan Shochen, dan juga setelahnya mereka melanjutkan perjalanan yang sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan api purifying Demonic Lotus yang ia dapat memiliki wujud sebagai manusia, dan singkat cerita ia menyerang mereka menggunakan teknik ilusinya, yang untungnya Shoen bisa untuk mengcounter teknik ilusi itu dengan keyakinannya yang membuat teknik ilusi itu menjadi sangat lemah, karena jika mereka berpikir teknik ilusi ini merupakan teknik yang lemah, maka teknik tersebut akan beneran menjadi melemah, dan pada akhirnya Shoen bisa untuk mematahkan seluruh teknik itu yang membuat mereka semua berada di tempat nyata dari Purifying Demonic Lotus Flame, dan mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame. Dengan di sana kepala Aula Jiwa mengajak kepada semua orang untuk bekerja sama, yang singkat cerita mereka semua setuju dengan ajakan tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pihak dari aliansinya Shoen yang masih berhadapan dengan api Purifying Demonic Lotus Flame, yang di sana dari pihak aliansi dadakan mereka, pihak dari kepala Aula Jiwa menyarankan kepada mereka untuk membentuk kelompok, yaitu ranah dosen bintang 4 ke atas untuk menghadapi api Purifying Demonic Lotus Flame, sedangkan untuk kekuatan yang berada di bawah mereka diminta untuk menghadapi para budak api dari Purifying Demonic Lotus Flame. Shoen menerima rencana dari kepala Aula Jiwa, yang hal itu membuat kepala Aula Jiwa merasa lega karena hal ini akan bisa untuk membantu mereka menghadapi api Purifying Demonic Lotus Flame. Dan setelahnya pun Shoen menemui Xian dan juga Gunanhai, karena mereka berdua yang akan ikut masuk ke dalam kelompok kepala Aula Jiwa menghadapi api Purifying Demonic Lotus Flame, dan Shoen meminta kepada mereka berdua untuk mereka tetap berfokus kepada kepala Aula Jiwa karena ancaman utamanya adalah pengkhianatan dari kepala Aula Jiwa. Xian dan juga Gunanhai memahami hal tersebut, dan setelahnya pun mereka berdua pergi dari sana mengikuti kelompok dari kepala Aula Jiwa untuk menghadapi api dari Purifying Demonic Lotus Flame. Tetapi di sana Shochen ia meminta maaf karena ia sepertinya tidak akan bisa ikut dalam pertarungan ini, karena jika ia terlalu dekat dengan api Purifying Demonic Lotus Flame, kemungkinan besar pengaruh dari api Purifying Demonic Lotus Flame itu akan bisa untuk mempengaruhi Shochen kembali, dan akan membuat Shochen kembali menjadi budak dari Purifying Demonic Lotus Flame, yang akan justru semakin merepotkan mereka semua. Shoen mengerti hal tersebut, ia juga tidak mempermasalahkannya karena Shoen menganggap hal ini merupakan tugas dirinya dan juga semua orang untuk menghentikan api Purifying Demonic Lotus Flame. Shochen yang mendengar itu seketika merasa senang kepada Shoen karena Shoen mirip sekali dengan Shosuan, terutama dengan sikap kepemimpinan dan juga tanggung jawabnya. Yang hal ini membuat Shochen merasa lega karena dengan Shoen bisa menjadi pengganti dari pemimpin klan Shou, maka Shoen akan bisa untuk mengembalikan kejayaan dari klan Shou mereka. Setelahnya pun kelompok dari dosen bintang 4 ke atas mereka semua berkumpul, yang total keseluruhan dari mereka semua sampai 7 dosen, yang di sana membuat api Purifying Demonic Lotus Flame bersemangat karena menganggap hal ini pemanasan kekuatan yang cocok bagi dirinya. Dan juga api Purifying Demonic Lotus Flame menyuruh kepada para budak apinya untuk bergerak menyerang para kekuatan dosen tersisa, yaitu kelompoknya Shoen. Dan dalam pertarungan tersebut Shoen mengincar dosen bintang 3, sedangkan Suner yang mengincar dosen bintang 2. Pada kelompok dari kepala Aula Jiwa, ia mengancam kepada api Purifying Demonic Lotus Flame untuk segera tunduk kepada mereka. Api Purifying Demonic Lotus Flame yang langsung menjawab dirinya tidak akan mau. Ia merupakan api berkekuatan tinggi yang berasal dari langit dan juga bumi, dirinya tidak akan mungkin mau tunduk kepada mereka. Dan setelahnya pun api Purifying Demonic Lotus Flame ia melancarkan serangannya berupa kekuatan api yang membentuk meteor menyerang ke arah mereka semua.
Hal ini pun seketika menjadi ancaman dari ketujuh doseng tersebut yang mereka pun masing-masing langsung mengeluarkan kekuatan mereka untuk bertahan diri dari serangan tersebut. Yang untungnya mereka semua bisa bertahan dari serangan itu, yang hal tersebut membuat api Purifying Demonic Lotus Flame semakin tertarik dalam pertarungan ini dan ia pun meningkatkan serangan apinya dengan mengeluarkan serangan berupa berbentuk patung besar yang langsung pun melepaskan serangan kepada kelompok dari ketujuh doseng tersebut. Ketujuh doseng itu mereka semua langsung bekerja sama, yaitu kepala Ola Jiwa bersama dengan doseng lainnya. Mereka semua menahan pergerakan dari patung tersebut dan setelahnya doseng lainnya seperti Gunanhai dan juga Zian mereka melakukan serangan kepada patung itu. Yang pada akhirnya patung itu bisa dikalahkan. Api Purifying Demonic Lotus Flame merespon mereka dengan mengatakan kalau permainan ini masih belum berakhir, yang langsung pun ia melepaskan serangan lanjutan yang dimana ia mengeluarkan sebuah tangan magma raksasa yang tangan tersebut pun dilontarkan ke arah mereka semua. Yang hal ini membuat ketujuh doseng itu menjadi sangat kaget karena tekanan dari api magma tersebut yang sangat dahsyat. Yang tangan magma itu pun menekan mereka semua, membuat mereka semua tidak bisa bergerak dan tangan magma itu mengenai mereka semua. Dan setelahnya pun ketujuh doseng itu tidak terlihat kembali, yang membuat api Purifying Demonic Lotus Flame mengira bahwasanya ketujuh doseng itu telah lenyap di bawah kekuatan magmanya, dan ia menghina ketujuh doseng itu dengan mengatakan mereka sebagai segerombolan semut. Tetapi setelahnya ketujuh doseng itu mereka kembali muncul dari magma tersebut dengan kondisi tubuh mereka yang penuh luka akibat terbakar dari panasnya magma, yang mereka mengakui bahwasanya kekuatan api dari Purifying Demonic Lotus Flame sangat dahsyat, yang bahkan sepanjang umur hidup mereka baru mengalami luka separah ini karena api Purifying Demonic Lotus Flame. Melihat mereka yang masih selamat membuat api Purifying Demonic Lotus Flame menjadi sangat marah, dan ia pun mulai bertarung sangat serius dengan ia menggunakan senjata aslinya berupa Hellbird Demon Fire, dan setelahnya pun ia maju menghadapi ketujuh doseng tersebut kembali. Sedangkan di pertarungan antara Shoyan melawan budak api doseng bintang 3, terjadi pertarungan sengit di antara mereka, yang Shen menggunakan serangan dari formasi pedang beratnya yang berhasil untuk mengenai budak api itu, tetapi sayangnya budak api itu ia masih bisa bertahan. Yang budak api itu membalas serangan Shoyan menggunakan lautan magmanya, yang Shoyan langsung mencoba untuk menahan serangan itu menggunakan tebasan dari pedang beratnya. Yang serangan tebasan berat itu dilepaskan ke arah dari lautan magma tersebut, yang untungnya berhasil untuk menembus lautan magma itu dan menyerang langsung ke arah dari budak api yang bisa untuk memberikan luka kepada budak api. Tetapi sayangnya budak api itu memiliki kemampuan regenerasi yang membuat budak api itu bisa kembali pulih dari serangan Shoyan. Dan setelahnya pun terjadi pertarungan lagi di antara mereka, dengan Shoyan juga menggunakan teknik tingkatan tiannya, yaitu Palm Creation ataupun teknik lubang hitam, yang teknik tersebut berhasil mempengaruhi budak api tersebut, yang membuat budak api itu tersedot dan juga energi apinya tersedot ke dalam dari lubang hitamnya Shoyan, yang mengakibatkan budak api itu mulai melemah, dan hal itu dirasakan oleh Shoyan. Tetapi tidak membutuhkan waktu lama, sayangnya budak api itu bisa untuk mempengaruhi kembali kekuatan api di sana untuk semakin memperkuat dirinya dan bisa melawan dari pengaruh teknik Palm Creationnya Shoyan. Dan setelahnya budak api itu melesat maju ke arah Shoyan, yang Shoyan langsung menambahkan serangannya dengan teknik tingkatan tian lainnya, yaitu teknik dari telapak tangan Yellow Spring-nya. Tetapi budak api tersebut bisa untuk melawannya, yang sampai pada akhirnya menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat yang membuat budak api itu terpental. Tetapi energi dari api di sana kembali untuk memulihkan budak api tersebut, membuat Shen menyadari bahwasannya ia tidak akan bisa untuk menghancurkan budak api itu, dan Shen pun memutuskan untuk mencoba mengendalikan budak api itu menggunakan teknik spiritualnya.
dan menahan semua pergerakan dari budak api tersebut, yang sampai pada akhirnya Shen bisa untuk mengambil alih pengendalian dari budak api itu dari tangan Purifying Demonic Lotus Flame. Yang seketika Purifying Demonic Lotus Flame menyadari hal tersebut dan ia dibuat sangat kaget dengan kemampuan pengendaliannya Shoyan. Di sini Shoyan sadar walaupun dirinya mampu untuk mengendalikan budak api ini, tetapi jika Shoyan mendekati Purifying Demonic Lotus Flame, kemungkinan besar ia akan mampu untuk merebut kembali pengendalian budak apinya. Jadinya Shoyan tidak menganggap pengendalian budak api ini akan bisa membantu sepenuhnya jika selama Purifying Demonic Lotus Flame masih ada. Dan Shoyan melihat pertarungan lainnya dari Huo Xuan, yang dalam pertarungan itu Huo Xuan menggunakan api tingkatan ke-6-nya, yaitu api penghancur yang mampu untuk menyerang budak api. Dan sedangkan di pihak dari wakil kepala Ola Jiwa dan juga Hun Feng, ia menggunakan cara yang lebih ekstrim, yang dimana Hun Feng ia menyerap api dari budak api tersebut yang membuat budak api itu kehilangan energi apinya, yang membuat metodenya Hun Feng sangat efektif untuk mengalahkan budak api tersebut. Hal ini membuat Shoyan menjadi sangat kaget dengan metode ekstrim yang digunakan oleh Hun Feng karena ia berani untuk menyerap api itu tanpa memiliki efek samping. Sedangkan untuk pertarungan dari 7 doseng lainnya, mereka masing-masing mengeluarkan serangan mereka ke arah dari Purifying Demonic Lotus Flame. Yang serangan itu mampu untuk memojokkan Purifying Demonic Lotus Flame yang sampai membuat ia terpental dari mana-mana akibat serangan gabungan dari 7 doseng tersebut. Tetapi pada akhirnya Purifying Demonic Lotus Flame ia bisa untuk terlepas dari serangan mereka semua menggunakan lonjakan kekuatan peningkatan dari apinya yang membuat ketujuh dari doseng itu terpental dari sana, dan Purifying Demonic Lotus Flame bisa menjauh dari mereka, dan ia juga menghina mereka semua dengan mengatakan, "Jangan kalian berpikir bisa untuk menundukkan diriku." Dan ia juga sudah muak dengan pertarungan ini, yang langsung pun Purifying Demonic Lotus Flame yang menggunakan cara yang ekstrim, yang dimana ia mengambil kembali para budak apinya mengarah kepada ketujuh doseng tersebut, dan setelahnya melakukan peledakan diri. Yang hal ini pun seketika menimbulkan ancaman yang sangat dahsyat kepada ketujuh doseng tersebut, karena ledakan api ini merupakan ledakan api dari doseng, yang artinya memiliki sumber daya ledak yang sangat luar biasa kuat setara dengan ranah doseng, yang bahkan Shoyan dan juga rombongan lainnya yang berada jauh dari ledakan itu, mereka masih bisa merasakan ledakan dahsyat dari para budak api tersebut, yang ledakan api tersebut pun seketika memukul mundur ketujuh para doseng bintang 4. Hal ini membuat Purifying Demonic Lotus Flame menjadi sangat puas melihat pemandangan mereka semua yang tersiksa, tetapi setelahnya tiba-tiba saja Purifying Demonic Lotus Flame ia mengalami pelemahan pada tubuhnya, yang membuat kepala Ola Jiwa menyadari bahwasanya Purifying Demonic Lotus Flame ia sudah berada di kondisi yang lemahnya, yang menandakan kalau ia tidak akan bisa mempertahankan wujudnya dan akan kembali ke wujud dari asal apinya. Yang langsung pun kepala Ola Jiwa yang menggunakan sebuah segel yang disebut sebagai segel formation Tianluo Demon untuk menyegel Purifying Demonic Lotus Flame itu di kondisinya sekarang yang telah melemah, dan kepala Ola Jiwa pun langsung meminta bantuan kepada 7 doseng lainnya untuk segera membantu dirinya, karena ini merupakan kesempatan mereka untuk melawan balik. Tetapi para doseng itu mereka semua masih berpikir apakah ini aman, karena mereka masih tidak bisa percaya kepada kepala Ola Jiwa. Tetapi kepala Ola Jiwa mendesak kepada mereka untuk segera membantu, karena jika tidak maka Purifying Demonic Lotus Flame akan masih bisa melawan dan mereka semua akan kembali didesak olehnya. Para doseng lainnya pun mereka mau tak mau harus mengikuti arahan dari kepala Ola Jiwa, yang mereka semua menyalurkan kekuatan mereka untuk membantu kepala Ola Jiwa. Setelahnya pun segel tersebut langsung menahan api tersebut, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan bersama dengan rombongan aliansi dadakan mereka, yang mereka menggunakan teknik segel formasi dari Tianluo Demon yang dimiliki oleh kepala Ola, yang walaupun mereka membutuhkan perjuangannya sangat keras, mereka berhasil untuk menyegel api tersebut dengan segel formasi Tianluo Demon. Dan setelahnya aliansi mereka
mereka semua berakhir dengan mereka pun langsung berfokus untuk memperebutkan api purifying di menit Lotus Flame, yang terutama perebutannya terjadi karena kepala oleh Jiwai yang merebutnya di awal, dan mereka semua bergerak untuk merebut api tersebut untuk keuntungan mereka masing-masing, yang pada akhirnya Shoyan berhasil untuk mendapatkan api itu. Tetapi tiba-tiba saja Shoyan ia malah berhadapan dengan Hun Feng, dan di sini pun akan terjadi pertarungan pertama Shoyan menghadapi Hun Feng, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.